Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku SDIT Al-Halimiyah yang ibu banggakan, pada kesempatan kali ini ibu akan bercerita singkat tentang sejarah kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun, yang mana Raja Fir'aun ini adalah orang yang zolim, yang kejam, yang jahat dan sombong. Suatu ketika Raja Fir'aun diramalkan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan menggantikan tahta kerajaannya. Mendengar hal tersebut, Raja Fir'aun pun segera untuk memerintahkan agar membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Berita tersebut terdengar oleh ibu Nabi Musa yang bernama Yukabat. Ibu Nabi Musa pun mencari cara lain bagaimana agar Nabi Musa ini dapat terselamatkan. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam dihanyutkan ke Sungai Nil. Sesampainya di Sungai Nil, tak disangka-sangka ternyata Nabi Musa ditemukan oleh siapa? Nabi Musa ditemukan oleh istrinya sendiri. Istri siapa? Istrinya Raja Fir'aun yang bernama Asia. Kemudian istrinya mengangkat Nabi Musa menjadi anaknya dan merawatnya hingga Nabi Musa alaihissalam tumbuh menjadi dewasa. Setelah dewasa, Nabi Musa pun diutus oleh Allah untuk berdakwah, yang mana Nabi Musa alaihissalam selalu berhadapan dengan para penyihir di istana Fir'aun. Hingga Raja Fir'aun meminta Nabi Musa alaihissalam menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang nabi, bahwa dirinya adalah utusan Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun menunjukkan, yaitu apa? Allah memberikan mukjizatnya berupa tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya. Tidak sampai di situ, Nabi Musa pun bisa mengubah tongkatnya berubah menjadi ular raksasa yang besar. Tak terima itu, Raja Fir'aun dan bala tentaranya akhirnya mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai ke Laut Merah. Sesampainya di Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam pun memukul tongkatnya. Akhirnya Laut Merah itu pun terbelah agar Nabi Musa alaihissalam berserta pasukannya dapat menyeberangi Laut Merah tersebut. Namun ketika Raja Fir'aun dan bala tentaranya ingin menyeberangi Laut Merah tersebut, apa yang terjadi? Nah, Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya kembali. Akhirnya Laut Merah itu pun tertutup kembali. Hingga akhirnya bagaimana? Hingga akhirnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya binasa di dalam Laut Merah tersebut. Oke, anak-anakku,
yang soleh dan soleha. Setelah Bu Guru sedikit cerita tentang sejarah kisah Nabi Musa alaihissalam, kira-kira apa yang dapat kita petik atau kita ambil pelajaran dari sejarah Nabi Musa alaihissalam? Yaitu janganlah kita bersikap sombong, janganlah kita bersikap zolim, janganlah kita bersifat jahat seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Raja Fir'aun. Justru kita harus berbuat baik kepada siapapun agar kita mendapat keberkahan di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian sejarah singkat tentang kisah Nabi Musa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.